Selamat berjumpa lagi dengan saya Pak Leo dalam video pembelajaran pendidikan agama Katolik dan budi pekerti untuk kelas 8. Minggu yang lalu atau pertemuan sebelumnya materi kita adalah tentang sakramen Ekaristi. Ya, mari kita akan melanjutkan, tapi hari ini kita tidak akan menerima materi baru. Pak Leo ingin mengajak kalian ke tempat di mana dulu pernah terjadi suatu mukjizat Ekaristi. Mari anak-anak, sebelumnya kita akan buka dengan doa pembuka. Kita doakan bersama-sama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang Maha Baik, Engkau adalah Allah yang turun ke dunia untuk menebus dosa-dosa manusia. Kami anak-anak-Mu ingin mempelajari sakramen Ekaristi di mana Engkau sendiri berkenan hadir dalam rupa roti dan anggur. Kami ingin melihat salah satu mukjizat-Mu yang pernah terjadi. Semoga ini semua akan menambah iman dan kepercayaan kami pada pengorbanan Yesus Juru Selamat kami. Kami serahkan proses selanjutnya seturut kehendak-Mu, karena Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, kita sebagai orang Katolik percaya bahwa komuni atau hosti yang kita terima itu adalah benar-benar tubuh Kristus, bukan lambang atau simbol dari tubuh Kristus sendiri. Agama Katolik telah berkembang di Eropa semenjak abad ke-4. Italia menjadi salah satu pusat penyebaran agama Katolik. Ada sebuah kota kecil di negara itu yang bernama Lanciano di pesisir Laut Adriatik. Di kota ini pula pada tahun 750 terjadi sebuah mukjizat Ekaristi yang terkenal, di mana hosti dan anggur yang dikonsekrasi oleh seorang imam berubah menjadi daging dan darah manusia. Daging itu masih menempel di hosti dan darah berubah menjadi 5 gumpal daging, disimpan dengan baik sampai saat ini dan bisa disaksikan oleh para peziarah yang mengunjungi gereja Santo Fransiskus tempat mukjizat itu terjadi. Pada tahun 1970, jadi 1200 tahun lebih sejak peristiwa itu terjadi, gumpalan daging itu diperiksa secara ilmiah oleh 2 orang ahli, yaitu Profesor Odoardo Linoli, seorang ahli patologi dan kimia, bersama Profesor Ruggero Bertelli dari Universitas Siena. Hasil penelitian itu diumumkan pada tanggal 4 Maret tahun 1971 sebagai berikut. Daging tersebut adalah daging sungguhan dan darah tersebut adalah darah sungguhan. Daging dan darah berasal dari spesies manusia berjenis kelamin laki-laki. Daging terdiri dari jaringan otot jantung atau miokardium. Daging dan darah mempunyai golongan darah yang sama, yakni AB. Dalam darah didapati protein dalam proporsi normal yang sama dalam presentasi seperti yang ditemukan dalam seroproteik yang terkandung dalam darah normal yang segar. Dalam darah juga didapati mineral-mineral berikut ini: klorida, fosfor, magnesium, kalium, sodium, dan kalsium. Penyimpanan daging dan darah dibiarkan dalam keadaan alami selama 12 abad tanpa bahan pengawet kimia dan rentan terhadap unsur-unsur atmosfer dan biologis. Hasil investigasi ini dipublikasikan dalam Quaderni Sclavo di Diagnostica Clinica e di Laboratori pada tahun 1973. Seperti apa ya hosti yang ribuan tahun masih tersimpan dengan awet di Lanciano? Kita akan melihatnya bersama-sama melalui aplikasi Google Street View. Mari kita adakan virtual tour menuju ke kota Lanciano. Anak-anak, mari kita mulai virtual tour kita. Pak Leo akan membuka laptop dulu ya. Tunggu sebentar sampai nyala. Pak Leo akan mengetikkan kata kuncinya, yakni Eucharistic Miracle ya. Nah, ternyata kita disarankan untuk masuk ke pencarian Sanctuary of the Eucharistic Miracle. Oke, kita klik saja. Nah, ini adalah Jalan Corso Roma, tapi rupanya kita belum menemukan gerejanya. Mari kita telusuri lagi. Kita pindah ke ujung jalan dan ya di sini ada lapangan. Kita cari gambar lain ya. Oke, kita klik yang ini. Nah, kita sudah bisa melihat gedung gerejanya dan sekitarnya. Di depan ada lapangan. Mari kita coba masuk ke dalamnya, kita cari gambar lain. Di sini ada Katedrale Basilica Madonna del Ponte. Itu nama gereja itu sekarang ya. Oke, kita klik saja. Ya, sudah masuk. Kita coba zoom altarnya.
Nah, sudah terlihat meskipun kurang jelas. Baik, mari kita cari gambar lain. Nah, ini masih ada gambar lain. Basilika di malam hari. Coba kita putar. Ya, kelihatan bagus ya di malam hari, sepi. Oh ya, itu ada beberapa orang di depan tapi diblurkan oleh Google untuk menjaga privasi dari orang-orang itu. Pak Rio, carikan gambar dari monstrans tempat menyimpan hosti dan daging yang berasal dari darah Kristus itu ya. Mari kita googling. Nah, ini di sini ada gambar yang lebih jelas dari daging itu yang menempel pada hosti. Nah, ini sudah ketemu. Ini adalah piala tempat menyimpan 5 gumpal daging yang berasal dari darah Yesus pada mukjizat di Lanciano. Anak-anak, mukjizat di Lanciano itu bukanlah satu-satunya mukjizat yang pernah terjadi. Ada banyak, mungkin ada ratusan mukjizat yang terjadi berkaitan dengan sakramen Ekaristi. Gereja Katolik masih setia pada pesan Yesus pada malam perjamuan terakhir, di mana kita semua mengenangkan sengsara dan wafat Yesus melalui perayaan Ekaristi. Setiap jam di seluruh dunia akan terjadi misa atau perayaan Ekaristi. Misalnya di paroki kita ada perayaan Ekaristi, entah itu jam 5.30 atau jam 6, itu di wilayah waktu kita. Nah, Indonesia memiliki 3 zona waktu, yaitu Indonesia bagian timur, tengah, dan barat. Di seluruh dunia mungkin ada sekitar 24 zona waktu yang berbeda. Maka setiap wilayah jika merayakan Ekaristi pada jam 5.30 atau jam 6 pagi, di seluruh dunia setiap jam bahkan setiap 30 menit selalu ada perayaan Ekaristi. Hanya tempatnya yang berbeda-beda. Bacaannya sama karena kita menggunakan kalender liturgi dari Gereja Katolik yang sama. Ya, semoga lewat tayangan ini kita semakin percaya pada Kristus yang telah berkorban untuk menyelamatkan kita. Kita percaya bahwa Ekaristi itu sungguh-sungguh Kristus yang hadir pada diri kita. Marilah kita tutup pertemuan kita ini dengan doa penutup. Wah, cepat ya pertemuan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami bersyukur memperoleh kesempatan untuk menyaksikan salah satu mukjizat Ekaristi. Kami percaya bahwa ini semua terjadi karena kehendak-Mu yang selalu mencintai kami. Ajarlah kami supaya semakin mencintai Ekaristi dan rajin menyambut tubuh Putra-Mu dalam misa. Semoga kami semakin mengasihi-Mu dengan mengasihi sesama kami. Apa yang terjadi selanjutnya kami serahkan ke dalam kasih kuasa-Mu lewat perantaraan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, hari ini tidak ada tugas ya. Hore. Oke, sampai ketemu lagi pada pertemuan yang berikutnya. Terima kasih dan berkah dalam.